Nah, sekarang kita berada di SPBU Kayu Tanam ya. Ini adalah SPBU yang berada setelah kita keluar dari Lembah Anai, Padang Panjang ya. Dan searah ke depan ini kita menuju ke Padang Pariaman. Dan sekarang kita berada di Kayu Tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, kebetulan kita sekarang berada di Kayu Tanam ya. Mungkin kalian masih ingat beberapa bulan yang lalu ya, udah hampir setahun ya. Adanya sebuah peristiwa di sini, Nah, mungkin di antara masyarakat Sumatera Barat sudah ada yang berkunjung ya mengenal peristiwa tersebut. Dan hari ini di 2025 bagaimana keadaannya, kita akan mengunjungi yakninya makam Nia Kurniasari. Nah, ini dia Jalan Nia Kurniasari ya. Kita akan coba lagi. Dahulu sempat viral ya, dan banyak dikunjungi oleh masyarakat, bukan hanya di Sumatera Barat saja, bahkan sampai ke daerah Pulau Jawa pun sudah banyak yang mengunjungi makam dan rumah Nia Kurniasari ini. Di saat boomingnya ini sangat ramai sekali, sangat membuka sekali perekonomian warga di sini ya. Dan setelah beberapa bulan atau hampir setahun ini sudah mulai bisa dibilang tidak ada lagi ya pengunjung ya. Apakah benar? Kita akan mencoba meng-cross check bagaimana keadaan rumah Nia Kurniasari, dan juga nanti kalau sempat kita akan mengunjungi makam beliau. Sebenarnya entah kenapa ini menjadi viral, mungkin karena simpati masyarakat ya terhadap peristiwa ini. Memang sebegitu sadis ya yang dilakukan oleh tersangka ID ya. Nah, ini kemarin rame loh. Ini bahkan sempat tidak bisa parkir, mobil-mobil di sini masuk. Nah, ini kita sudah mulai mendekati rumah Nia Kurniasari almarhumah. Yang dulunya viral ya, karena kejadian yang sama-sama kita ketahui ya. Memang kejadiannya cukup tragis. Nia Kurniasari ini lagi jualan, lagi berusaha, namun dicegat oleh Indragon ya namanya ya, dan akhirnya disertai penghilangan nyawa ya. Dan bahkan yang lebih menyita perhatian, Indragon ini sempat buron sampai 1 minggu lebih. Nah, inilah keadaan rumah Nia Kurniasari. Rumahnya sangat dalam sekali. Di sana ada persawahan. Nah, di depan ini kita sudah mulai mendekati rumah kediaman orang tua dari Nia Kurniasari. Jalannya ya seperti ini ya. Nah, itu yang ada rumah baru yang beratapkan hitam, itu adalah rumah Nia Kurniasari. Nah, ini musala ya yang kemarin rencananya dibangun. Dan ini kita menuju tempat kuburannya.
Nah, di depan sana itu adalah TKP pertama ya, yang agak terjolak ke depan itu, dimana Nia Kurniasari dicegat. Nah, kita akan masuki dulu perkuburannya ya. Bisa dibilang udah mulai sepi, udah mulai tidak ada yang pengunjung, dan kuburan beliau sudah mulai ditumbuhi oleh rumput. Nah, ini biasanya ini tidak ada rumput ya, dan sudah ada kuburan-kuburan baru. Assalamualaikum. Nah, ini adalah makam Nia Kurniasari ya. Assalamualaikum Nia. September 2024. Dan inilah keadaan update terbaru makam beliau. Mungkin saya minta izin ya, assalamualaikum untuk ahli kubur, minta izin konten ya di sini. Mungkin ada beberapa pengunjung juga yang ke sini, bisa lihat bekas-bekas minuman mineral yang ada di sini, yang masih penasaran ya. Oke. Dan untuk eksekusi berada di sana ya, daerah sana, nanti diterjunkan ke bawah. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya cuman akan menunjukkan beberapa tempat saja. Yang tadi itu rumah Nia ya, yang udah bagus, yang udah direnovasi oleh donatur-donatur yang baik, dimana sebenarnya rumah sebelumnya memang tidak layak ya untuk ditempati, sudah dibilang terbuat dari kayu, jauh dari kata layak ya. Alhamdulillah sudah terbangun sekarang. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tempat TKP pertama ya. Mungkin ini sudah banyak di konten-konten sebelumnya. Sudah banyak orang membuat konten tentang ya ini. Nah, ini update terbaru buat kalian yang penonton seperti saya ya, yang nggak paham, mungkin kalian bisa searching ya Nia Kurniasari, peristiwanya, Kabupaten Padang Pariaman. Aduh. Nah, disinilah TKP awal Nia saat sore hari pulang dari jualan ya. Dia dicegat dan dibawa ke sini. Nah, di sini, dan dia ditarik ke atas sana oleh pelaku Indragon. Itu sangat kasihan ya, gadis yang masih kecil. Bang. Nah, bahkan untuk selisih satu nama ya, mungkin itu orang tua laki-laki Nia ya, itu travel ke Bengkaan Baru ya. Sana orang tua Nia ini yang laki-lakinya udah pisah ya dengan orang tua perempuan ya. Bisa dilihat dia udah sepi, dahulunya sangat ramai sekali nih. Ini menuju TKP 8 ya. Ini TKP di mana Nia dieksekusi dan dikubur. Dia dilarungkan ke air sampai Indragon membuat lubang sendiri untuk pemakamannya. Nah, di sana. Tapi saya tidak akan ke sana ya.
karena kan situasi yang tidak kondusif, karena saya sendirian itu melewati ladang warga ya, masyarakat di sini ya. Alangkah tidak eloknya ya saya melintasi ladang-ladang, karena memang Indragon ini membunuhnya dan sampai melarungkannya ke dalam sana. Nah, disinilah, di sini kalau nggak salah ya, di sini, maaf tadi salah, di sini depan sana. Saya coba jalan. Sebenarnya ke ujung sana masih bisa jalan ya. Itu kan sampai nanti di Masjid Raya Kayu Tanam. Tapi kita akan lewat sini aja. Dan di sana rumah orang tua laki-laki Indragon ya, tersangka utama ya. Nah, itu kita sudah sampai di luar. Dan terakhir saya akan menunjukkan pada kalian di mana Indragon ditangkap. Semoga ini membalikan memori kalian tentang peristiwa ini dan juga menjadi sebuah awareness ya. Awareness itu semacam kehati-hatian bahwasanya kejahatan masih di sana. Ini kejadian TKP pertama di sana, tempat warung bakso di mana Indragon Nia berhenti di sana belanja, teman-temannya belanja, Indragon melihat. Setelah Nia pergi ya. Nah, di sanalah titik awal niat dari si pelaku melakukan kejahatan tersebut. Nah, ini kita sudah di luar ya. Nah, ini kita akan mencoba ke tempat Indragon ditangkap. Memang agak berseberangan ya dari tempat semula ya, dari TKP. Dan hebatnya Indragon bisa bertahan lebih dari 7 hari di lokasi ini. Lokasinya sangat dekat loh, di tepi jalan. Saya nggak ya, cukup heran ya kenapa pelaku ini tidak lari keluar. Dan inilah terakhir kita sampai di rumah Indragon ditangkap. Disinilah pelarian terakhir Indragon ditangkap, dan ini sudah diperbaiki ya. Nah, disinilah Indragon ditangkap, dan di depan ini ada sekolah SMP ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu konten saya. Saya akan berbalik lagi dan menunjukkan perkembangan atau situasi terkini bagaimana keadaan rumah Nia Kurniasari setelah pasca viral ya. Dan bisa kalian lihat dahulunya makam Nia yang penuh bunga sekarang sudah tidak ada bunga lagi. Dan juga pelaku utama sekarang lagi menjalani persidangan. Semoga hukuman yang layak lah, setimpal lah yang didapatkan oleh pelaku, agar semua jadi tenang, jadi kondusif seperti sedia kala. Mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan ketabahan terhadap cobaan ini. Dan mungkin Al-Fatihah untuk almarhum Nia. Sekarang dia sudah tenang, keluarganya sudah alhamdulillah sudah mulai berubah dari taraf kehidupan yang kemarin. Mungkin terlebih terkurang apapun komentar warga sekarang, itulah hidup
tidak perlu dijulit-julitin ya. Dan sampai di sinilah konten kita mengenang kembali atau menelusuk kembali kejadian Nia Kurniasari di Sumatera Barat Kayu Tanam. Semoga tidak ada lagi kejadian Nia Kurniasari yang lainnya di tempat yang lain. Semoga ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Oke lah, udah batuk-batuk nih. Memang saya tidak mau tadi ngonten, tapi sangat sayang sekali ya, saya ada waktu untuk mengonten. Saya coba ngonten walaupun sebenarnya sih ini udah bindeng ya. Dan di depan ini adalah pasar Kayu Tanam, karena nah ini stasiun Kayu Tanam ya, kereta api. Dan oke lah, sampai di sini dulu konten ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Pantau terus dengan channel ini karena kita akan berkeliling semua Sumatera Barat. Sampai Z Sumatera Barat ada di sini. Sampai jumpa, see you.